Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ade Arisa Putra. Saya mahasiswa Universitas IPET, Prodi JJVVTM. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 yang bertempat di SMK Muhammadiyah Ma'abang Cirebon. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan PLP1. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Tony Setiawan SPD, MPDMT, kemudian NIM saya 6123110005, ya, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPET. Selanjutnya berikut ini adalah halaman pengesahan. Judul kegiatannya yaitu pengenalan lapangan persekolahan 1. Nama mahasiswanya saya sendiri yaitu Ade Arisa Putra, NIM-nya 6123110005. Sekolah mitranya yaitu di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Alamat sekolahnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Cirebon. Waktu pelaksanaan yaitu 2 hari. Mengetahui juga kepala sekolah SMK Muhammadiyah Lemah Abang yaitu Bapak Muhammad Ruspandi SPDI, dan mengetahui juga dosen pembimbing yaitu Bapak Tony Setiawan SPDM PDMT. Kemudian ini kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga laporan observasi yang berjudul analisis kultur kegiatan rutin di SMK Muhammadiyah Abang ini dengan baik. Laporan ini disusun untuk sebagai salah satu praktik lapangan pendidikan atau PLP1 guna memperdalam pemahaman penulis dalam mengenai pelaksanaan budaya sekolah serta kegiatan seremonial di lingkungan sekolah. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tony Setiawan SPD MPDMT selaku dosen pembimbing di Universitas IPET pada kegiatan PLP1 yang telah membimbing dan membina penulis. Kemudian penulis juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Parudi SPD selaku pembimbing PLP di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Kemudian ada Bapak Yusuf Rusmana selaku Kepala Program Studi atau Kaprog di SMK Muhammadiyah Lemah Abang, dan Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Abang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan tugas ini, dan teman-teman PLP1 di Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Dan penulis juga menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis siap saya sendiri menerima kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat konstruktif demi sempurnaan laporan ini. Cirebon, 5 November 2024. Penulis sendiri saya sendiri, dan ini daftar isinya dari mulai halaman judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan hukum, latar belakang, tujuan PLP ini, manfaat PLP, kemudian hasil observasi, sejarah dan deskripsi umum sekolah, sampai ke pengamatan praktik yang telah dilakukan oleh saya sendiri, pengamatan praktik kebiasaan positif di sekolah. Kemudian ada bab 3 di sini terkait pembahasan pelaksanaan kultur sekolah, pelaksanaan struktur organisasi, dan peraturan tata tertib, sampai ke kesimpulan dan saran. Baik, lanjut bab 1 pendahuluan. Landasan hukumnya yaitu yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada juga yaitu sampai ke Permendiknas tahun 41 nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses
untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Ini landasan hukumnya, kemudian latar belakangnya. Pendidikan di Indonesia memang telah mengalami berbagai perkembangan yang sangat signifikan dari beberapa dekade terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, saya sebagai mahasiswa yang sedang menjalani praktik atau PLP, saya memiliki kesempatan berharga untuk terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Pengalaman ini tidak hanya memberikan wawasan, teori-teori pendidikan yang telah saya pelajari di bangku kuliah ini mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti ketika saya menghadapi situasi nyata di lapangan. Selanjutnya, selama PLP di SMK Muhammadiyah Lema Abang, saya berusaha untuk mengumpulkan data, informasi yang mendalam mengenai praktik pendidikan berlangsung, dan saya juga memperhatikan beberapa aspek penting, termasuk kualitas pengajaran, lingkungan, dan saya juga komunikasi langsung dengan guru-guru di SMK Muhammadiyah Lema Abang, yang memang kebetulan saya juga termasuk tenaga pengajar di SMK Muhammadiyah Lema Abang. Saya jurusan TSM, mengajar kelas 10 dan 11. SMK Muhammadiyah ini memang sangat bagus dan baik ya, yang memang memiliki 3 jurusan ya. Kemudian tujuan dari PLP ini secara umum sih memang bertujuan menyiapkan mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik yang profesional serta membangun landasan jati diri pendidik, memantapkan kompetensi akademik bagi kependidikan. Tujuannya, manfaatnya yang pertama melatih kepekaan, mendapatkan pengalaman dari hasil pengamatan di sekolah mitra sesuai dengan profesi yang akan digeluti nantinya. Kemudian mahasiswa juga dapat melakukan refleksi atas kompetensinya. Kemudian selanjutnya hasil observasi di SMK Muhammadiyah Lema Abang, sejarahnya yaitu SMK Muhammadiyah ini adalah sekolah kejuruan yang pendirinya itu diprakarasai oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Dengan SK pendirian ini tahun 2000 dan didirikan oleh Kakanwil Dekdikbud Provinsi Jawa Barat tahun 1997. Di bawah pimpinan kepala sekolah yang pertama ini yaitu Bapak Bahri Daham, BA, kemudian pertama kali itu jurusannya itu Teknik Mekanik Otomotif pada tahun 1998 ya. Teknik Otomotif, kemudian pada tahun 1999 Bapak Bahri ini diganti kepemimpinan oleh Bapak Haji Wiryo pada tahun 99 sampai tahun 2010, yang selanjutnya memang pimpinan kepala sekolahnya ini digantikan oleh Bapak Hadi Permana sampai dengan tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 diteruskan oleh Bapak Galuh sampai ke tahun 2020, dan dari tahun 2020 ini kepala sekolahnya diganti oleh Bapak Muhammad Ruspandi, yang sampai sekarang ini memiliki 3 jurusan, TKJ, TSM, dan TKR, dengan jumlah siswa kurang lebih 1.852. Dan di SMK Muhammadiyah ini merupakan, apalagi jurusan TSM, merupakan sekolah rujukan dari Yamaha Grade A, yang merupakan sekolah untuk rujukan bagi sekolah lain yang ingin bekerja sama dengan Yamaha, yang harus memang ke SMK Muhammadiyah Lema Abang terlebih dahulu. Kemudian pengamatan kultur sekolah, setelah mengamati ya, yang pertama memang di SMK Muhammadiyah ini menerapkan satu nilai-nilai keislaman, kemudian lingkungan belajar yang positif, pengembangan keterampilan praktis, kegiatan ekskul. Yang paling ini sih dominan kegiatan ekskul. Ekskul produktif ini di setiap hari Sabtu dan Minggu ini aktif ekskul produktifnya. Selain ekskul daripada tapak suci, yang paling dominan si ekskul produktif mempersiapkan siswa-siswa ini
yang memang mempunyai kompetensi yang lebih gitu, dipersiapkan supaya menghadapi dunia industri yang akan dihadapi nantinya. Kemudian pengamatan struktur sih di SMK Muhammadiyah ini berjalan dengan baik ya, dari mulai kepala sekolah yang membawahi 5 waka bidang, ada waka kesiswaan, ada waka ismuba, ada waka sarana prasarana, kurikulum, dan waka hubin ya, yang memiliki 3 jurusan, dan setiap jurusan ini ada kaprognya atau kepala program studi, baik TKR, TKJ maupun TSM. Selanjutnya ini strukturnya, ini struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah ini membawahi 5 waka bidang ya, ada bidang kurikulum, keislaman atau ismuba, waka kesiswaan, kemudian ada waka sarana, dan kemudian waka hubin, dan kemudian di sini ada para kaprog, guru-guru, kemudian para staf dan tata usaha. Peraturan dan tata tertib di SMK Muhammadiyah Lemah Abang ini ada ya, baik bagi para guru maupun para siswa yang memang peraturan tersebut ya harus dilaksanakan ya. Alur komunikasi juga ada tata tertib bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada tata tertib juga ya, ini selanjutnya ada SOP bagi tenaga pendidik, pemakaian contohnya setiap hari Senin memakai baju abu-abu, celana laki-laki dan rok perempuan warna abu. Kemudian tata tertib bagi siswa juga ya, seperti ini, Senin pakaiannya, Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Ketentuan bagi peserta didik juga ada ya, ini ditempel di setiap kelas. Kemudian di sini yang unik, jenis pelanggaran bagi peserta didik ini akan mendapatkan poin, kemudian poin tersebut diakumulasikan. Jika misalkan sampai 24 poin satu siswa, maka akan mendapatkan pembinaan dari BK, baik BK maupun kesiswaan. Maksimal ini 72 poin, jika siswa tersebut melanggar sampai ke 72 poin, maka akan dikembalikan kepada orang tuanya. Kegiatan-kegiatannya ya sama saja ya, seperti sekolah lainnya, ada upacara bendera, peringatan hari besar, keagamaan kemuhammadiyahan, dan yang lain-lain. Kemudian pengamatan, rapat dinas. Selanjutnya ada juga pengamatan praktik pembiasaan yang positif. Di sini itu setiap hari ini ada pelaksanaan sholat duha ya. Jadi di saat jam pertama ini pasti ada sholat duha terlebih dahulu yang bertempatnya di aula dan di masjid ya. Kemudian ada juga praktik pembiasaan positifnya ini, yaitu berjalan di jalur hijau ketika masuk maupun pulang sekolah, ada jalur hijau. Selanjutnya hasil observasi sih di SMK Muhammadiyah Lemah Abang ini kelebihannya integrasi nilai keislaman yang kuat karena memang sekolahnya berbasis agama ya. Kemudian kedisiplinannya yang terstruktur. Adapun kekurangannya itu memang ya menurut saya sih masih bisa diperbaiki ke depannya ya. Seperti misalkan beberapa siswa cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi ketika misalkan sholat duha misalkan. Kemudian keterbatasan fasilitas pembelajaran yang mendukung teknologi. Di era digital ini sekolah ini masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas teknologi. Hal ini menjadi kendala bagi siswa dalam mengakses informasi ya. Kemudian itu sih selama saya mengamati proses di pengenalan lingkungan persekolahan di SMK Muhammadiyah Lemah Abang, dari tata tertib, dari yang lain-lainnya kurang lebihnya. Kemudian sampai ke apalagi ke terakhir ini sampai ke kesimpulan ya, berdasarkan hasil observasi ya,
kultur pendidikan di SMK Muhammadiyah ini memang kultur positif ya, budaya pendidikan dan yang lain-lain yang memang sangat baik. Dan saran pun saya hanya sedikit ya, memang ada beberapa saran. Yang pertama itu sekolah hendaknya memberikan reward bagi siswa yang telah melaksanakan kultur pendidikan yang baik, yang istiqomah, supaya siswa ini merasa dihargai. Kemudian siswa yang telah melaksanakan kegiatan di lab atau bimbingan hendaknya meningkatkan budaya 5S atau budaya kerapihan, supaya fasilitas-fasilitas yang ada di fasilitas praktek yang ada di sekolah ini dapat terjaga. Itu saja sih saran dari saya terkait PLP. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.